Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my students, good morning. How are you there? I hope all of you in the healthy condition and keep spirit. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran tematik. Masih di tema B, tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita sekarang sudah masuk ya ke subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan kesenangan. Materinya, yang pertama, manfaat hewan bagi manusia. Yang kedua, cara merawat dan memelihara hewan. Yang ketiga, penggunaan kata ganti ia dan nya. Di kehidupan, kita berdampingan dengan hewan dan tumbuhan. Nah, hewan tersebut juga berperan bagi kehidupan manusia, seperti manfaatnya yang dapat kita ambil. Kali ini kita akan belajar manfaat hewan bagi manusia. Hewan dimanfaatkan oleh manusia karena hal-hal berikut. Pertama, untuk dimanfaatkan tenaganya. Hewan-hewan tertentu dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Di antara hewan-hewan tersebut adalah kuda, kerbau, dan anjing. Kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menggerakkan alat transportasi, seperti delman dan gerobak. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada delman. Nah, delman tersebut ditarik oleh kuda. Yang kedua, kerbau dimanfaatkan untuk membantu petani menarik bajak sawah. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat kerbau menarik bajak sawah petani. Lalu ada anjing yang dimanfaatkan untuk menjaga keamanan lingkungan dari tindak kejahatan. Yang kedua, untuk dijadikan bahan makanan dan minuman. Manusia membentukkan hewan sebagai bahan makanan dan minuman. Hewan-hewan yang paling banyak dimanfaatkan untuk tujuan ini adalah sapi, kambing, dan ayam. Sapi dan kambing dimanfaatkan untuk diambil kulit, daging, dan susunya. Ayam dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Kita bisa lihat ya gambar sapi yang sedang diperah susunya. Lalu ada daging sapi dan kulit sapi. Nah, biasanya kulit sapi itu bisa dijadikan kerajinan sepatu, tas, jaket, ataupun sabuk. Yang kedua ada ayam nih. Ayam biasanya kita manfaatkan daging dan telurnya ya. Yang ketiga, untuk kesenangan. Beberapa hewan dipelihara untuk kesenangan. Hewan-hewan jenis ini menjadi hiburan bagi pemeliharanya. Contohnya ada ikan hias, burung, kelinci, dan kucing. Nah, selain hewan-hewan tersebut, ternyata hewan liar juga memiliki manfaat loh. Nah, terhadap hewan liar yang terancam jiwanya, hendaknya kita mau menolongnya. Namun, kita harus berhati-hati saat memberikan pertolongan. Bila hewan yang akan kita tolong tampak berbahaya, lebih baik kita meminta bantuan orang yang ahli untuk menolongnya. Nah, badan yang menangani hewan liar yaitu yang pertama ada BKSD, yaitu Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Dan yang kedua itu adalah Damkar, yaitu pemadam kebakaran. Nah, kita menolong hewan-hewan liar agar keberadaannya tetap terjaga. Hal itu perlu dilakukan karena hewan liar juga memberi manfaat bagi manusia. Nah, kita lihat yuk contoh-contoh manfaat hewan liar bagi manusia. Contoh yang pertama, ada ular sawah dan burung hantu yang membantu petani membasmi hama tikus. Nah, kita bisa lihat ada gambarnya.
ada ular yang sedang memakan hama tikus. Yang kedua, ada kelelawar dan capung, membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar. Kita bisa lihat ya, capung sedang memakan nyamuk. Yang ketiga, ada burung-burung yang memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam. Ini ya, kita bisa lihat ada burung yang sedang memakan ulat. Lalu ada lebah yang membantu proses penyerbukan bunga dan tanaman di perkebunan. Yang terakhir ada cacing. Cacing membantu menggemburkan tanah dan menyuburkan tanah untuk ditanami. Biasanya cacing itu banyak ya terdapat di area-area persawahan ataupun perkebunan. Nah, mereka biasanya membantu untuk menggemburkan tanah serta menyuburkan tanah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, cara merawat dan memelihara hewan. Untuk memelihara hewan, kita harus mengetahui kebiasaan hidup hewan tersebut, misalnya jenis makanan dan tempat hidup yang disukainya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat dan memelihara hewan. Yang pertama, kandang hewan. Hewan perlu dibuatkan kandang untuk tempat tinggalnya. Kandang hewan juga harus cukup luas agar hewan leluasa bergerak. Kandang juga harus berada di tempat yang cukup udara, serta terlindungi dari panas matahari dan hujan. Selain itu, kebersihan kandang juga harus dijaga agar terbebas dari bibit penyakit. Nah, kita bisa lihat ya di sini kucing, ikan, dan burung mereka memiliki kandangnya masing-masing. Nah, kalau kucing dan burung biasanya ditempatkan di kandang besi ataupun kalau di hewan burung kadang ada kandang yang terbuat dari kayu. Sedangkan ikan, kandang mereka adalah di akuarium ataupun kolam ikan. Yang kedua, makanan dan minuman. Hewan peliharaan harus diberi makanan dan minuman yang tepat. Makanan dan minuman juga harus diberikan dalam jumlah yang cukup setiap hari. Jadi, jangan sampai kita memberikan hewan peliharaan kita makanan dan minuman yang tidak sehat ataupun makanan dan minuman yang bukan untuk mereka. Selain itu, pastikan kita juga memberi makan dalam jumlah yang tepat, tidak berlebihan ataupun kekurangan, supaya hewan peliharaan kita tetap bisa tumbuh sehat ya. Yang ketiga, kebersihan tubuh hewan. Nah, kebersihan tubuh hewan harus diperhatikan. Misalnya dengan memandikan hewan secara teratur. Dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan, hewan juga akan terhindar dari penyakit. Nah, misalnya kita lihat nih, ada hewan peliharaan kita kucing. Kucing perlu kita rawat, misalnya dengan cara memandikannya, lalu merapikan bulu-bulunya, dan jangan lupa juga kita gunting ya kuku-kukunya jika sudah tajam. Pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Hewan juga perlu divaksin, terutama hewan seperti kucing dan anjing. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah penyakit. Kita mesti waspada, karena beberapa penyakit dapat ditularkan dari hewan peliharaan kepada kita. Nah, selanjutnya saat hewan sakit atau luka, kita juga perlu loh membawa mereka ke dokter hewan. Selanjutnya kita akan masuk materi yang ketiga tentang kata ganti iya dan nya. Pada teks terdapat kata ganti iya dan nya. Berikut ini penggunaan kata ganti iya dan nya. Yang pertama, kata ganti iya dan nya merupakan kata ganti orang. Jumlahnya 1 orang. Kata ganti iya dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Perhatikan contoh berikut ya. Rani pandai menyanyi. Suaranya merdu sekali. Nya di sini menjelaskan kata ganti dari Rani. Kemudian, Banu murid baru di kelasku.
Ia tinggal di Jalan Garuda. Ia di sini menjelaskan atau menggantikan nama Banu. Kemudian yang kedua, ada kata gantinya yang digunakan untuk menggantikan sesuatu yang bukan orang. Misalnya hewan. Coba perhatikan contoh berikut ya. Ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nya di sini menjelaskan untuk pengganti ayam jago. Jadi yang mau diopor adalah daging ayam jago. Ibu ulang lagi. Ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nya di sini menggantikan ayam jago. Kemudian kata gantinya yang ketiga adalah digunakan pula untuk mengganti kata Tuhan. Cuma penulisan kata gantinya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal kata. Berarti huruf N. Perhatikan contoh berikut. Ayo. Tuhan penguasa seluruh alam. Kuasanya tiada yang dapat menandingi. Nah, nya di sini nyanya ditulis dengan huruf kapital karena untuk pengganti nama Tuhan. Nah, sudah jelas belum ya? Yuk kita perhatikan. Kita ulang lagi ya. Dari kata gantinya dapat digunakan pula untuk menggantikan kata Tuhan. Bedanya kalau untuk pengganti kata nama Tuhan, awal katanya ditulis menggunakan huruf kapital. Tuhan penguasa seluruh alam. Kuasanya tiada yang dapat menandingi. Nah, nya di sini adalah ditulis dengan menggunakan huruf kapital karena pengganti kata Tuhan. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia telah selesai. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa kerjakan tugas dari Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.